Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ingin sharing tentang OSCE, template OSCE, tips amnesis supaya mudah, terstruktur, jelas, dan lengkap. Ini sudah saya lakukan dari semester 3 sampai 6 dan sangat membantu. Jadi saya harap teman-teman mungkin bisa mengkolaborasikan dengan teman-teman. Atau ya sekedar sharing saja, mungkin bisa diambil positifnya. Jadi kan kalau OSCE itu ada opening, anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, DD, DX, kemudian obat, resep, sama edukasi. Nah, kalau saya, jadi kalau misalnya mau OSCE, kita kan dapat kertas. Ketika udah masuk ruangan, saya tuliskan dulu all chart M plus. Apa itu? Nanti saya jelaskan. Nah, jadi kalau untuk yang di opening, tentu aja kita 5S ya, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Jika memungkinkan, ajak salaman ya. Kemudian perkenalan diri, saya Dr. Astri, ingin ya seperti biasa. Kemudian identitas pasien yang terdiri dari NUPAM. Apa itu NUPAM? Nama, umur, pekerjaan, pendidikan, agama, menikah. Jadi kita bisa tanyakan itu. Untuk agama mungkin kalau jilbab nggak usah ditanyakan ya. Kemudian inform consent. Ya seperti biasa saya mau tanya jawab, nah kayak gitu. Kemudian lanjut kita langsung ke keluhan utama. Jadi keluhan utama yang bisa kita tanyakan, apa alasan ibu datang kemari, atau apa yang bisa saya bantu ibu, bapak gitu. Lalu setelah itu kita menggunakan ini all chart M plus. Apa itu all chart M plus? Nah, all chart M plus itu terdiri dari ya adalah O onset, L-nya itu adalah lokasi, D durasi, karakteristik, agresivitas, radiasi, tambahan, alergi, medikasi, past illness, last meal, environment, dan sosial. Jadi kalau onset itu ditanyain udah berapa lama. Misalnya tadi keluhan utamanya adalah nyeri telinga ya. Ini udah berapa lama ibu? Kemudian lokasinya kita tanyain, di kanan saja atau di kiri? Nah, kanan kiri. Misalnya kalau dia nyeri kepala, apakah nyerinya itu menjalar ke tengkuk, kemudian tengkuk leher, atau nyeri di dada, ataukah pokoknya tanya lokasinya, durasinya. Kemudian tanya durasi. Durasi ini hilang timbul atau terus-menerus ditanyain. Kalau onset tadi berapa lama, kalau durasi hilang timbul apa terus-menerus. Kemudian karakteristik. Kalau karakteristik itu ini yang paling penting. Jadi untuk kita nebak suatu penyakitnya tuh dari karakteristik ini. Jadi kita nanya satu sifat khasnya. Sifat khas sesuai dengan clue-clue penyakitnya gitu. Misalnya dia tadi matanya merah. Terus tanya ada penglihatan berkurang nggak, jadi buram nggak gitu, atau matanya berkabut, nyeri, mengganjal, ada benjolan, berair, gatal, kotoran gitu. Pokoknya ditanyain. Atau telinganya apakah berdengung, apakah jadi agak sedikit budek, ada cairan yang keluar, pusing. Pokoknya ditanyain tentang sifat khas. Apapun itu pokoknya yang berhubungan sampai kamu tahu fix DED-nya tuh apa, diagnosisnya tuh apa. Kalau aku biasanya kayak gitu. Nah, terus kita tanyain di situ adalah ini hubungan. Hubungan tuh ada dua, hubungan dengan aktivitas dan waktu. Jadi tanya apakah rasa sakitnya ini berhubungan dengan aktivitas atau waktu tertentu. Selanjutnya kita tanya agresivitas. Agresivitas itu terdiri dari 3 kalau aku ya. Itu ada ada S, P-nya itu adalah progresif. Jadi misalnya dia cemas ya. Cemasnya itu progresif. Maksudnya semakin kesini tuh semakin cemas atau biasa-biasa aja, atau pusingnya tuh makin buruk apa makin enak gitu. Progresivitasnya kayak mana. Terus R itu adalah reliever atau faktor yang memperenak atau yang memperburuk gitu. Maksudnya ibu biasanya kalau enak itu ketika ngapa, apakah ketika tidur itu jadi nggak sakit atau apa, atau yang memperberat. Jadi makin berat tuh ngapain. Jadi ada dua ya, ada yang faktor yang memperenak dan yang memperburuk, faktor positif, faktor negatif. Dan yang terakhir S-nya tuh severity. Severity ini adalah apakah keluhan tertentunya itu tuh sampai mengganggu aktivitas tertentu, aktivitas sehari-hari. Ini penting banget ditanyain ketika untuk stase psikiatri. Kemudian radiasi. Nah, radiasi itu ditanyain apa penjalarannya kayak mana, apakah menjalar sakitnya itu. Terus tambahan. Nah, tambahan ini terserah mau ditanyain apa. Nah, tambahan ini juga tuh bisa ditanyain ketika karakteristik. Kalau aku sih anaknya tambahan ini misalnya kita urutin dari kepala. Misalnya dari keseluruhannya dulu, apakah ada penurunan kesadaran. Ini penting untuk untuk stase neuro, tanya apakah ada penurunan kesadaran itu ya. Sampai pingsan atau jadi ngantuk. Nah, kayak gitu tanyain. Kemudian dari kepala apakah demam, pusing, mual, muntah, terus kesemutan. Pokoknya
tanyain lah tambahan yang ada di manusianya itu. Kemudian alergi itu ditanyain alergi obat ada nggak, terus nyarinya alergi makanan ada 2 ya, makanan sama obat, atau bisa juga debu, atau misalnya kalau dia di stase THT kemudian suka bersin, ditanya faktornya apakah punya alergi debu, alergi makanan dingin, nah pokoknya alergi lah tanyain. Terus medikasi itu obat, apakah udah minum obat, kalau udah tahu reaksinya apakah cocok, apakah gimana lah reaksi obatnya. Kemudian pas illness itu ada yang ditanya itu adalah SDTH, jadi S-nya tuh sama, pernah penyakit sama kayak gini, D-nya tuh diabetes, T-nya tuh adalah trauma, punya trauma enggak, kemudian hanya tuh trauma tuh jatuh gitu ya, yang nyebabin atau kena luka gitu, hanya tuh adalah hipertensi. Bisa juga H yang lain, H tuh hubungan yang lain, misalnya kayak dia itu psikiatri, ada hubungan dengan penyakit sarafnya enggak, kayak gitu pokoknya tanyain lah. Kemudian kita last meal, ini makanannya apa, ini biasanya untuk penyakit yang gastro ya, misalnya tipes atau apa yang mual muntah gitu, abis salah makanan apa enggak makan ditanyain. Terus environment itu kebersihan di rumah atau di kantornya, ditanyain kebersihan rumah, kantornya atau sekolahnya. Terus sosial ini terdiri dari 2, ada yang sosial pribadinya sama sosial orang lain. Maksudnya kalau yang pribadi itu kita tanyain adalah maknur nih apa, maknur nih makanannya, jadi makanannya apa, bergizi, apakah makan bergorengan, makanan yang asin-asin, kayak gitu tanya-tanya. Terus A-nya tuh alkohol, N-nya tuh narkoba, R-nya tuh rokok, langsung ditanyain sekaligus, mohon maaf apakah ibu mengkonsumsi rokok, narkoba, alkohol, bisa tanyain. Kemudian jangan lupa olahraga, tanyain. Terus K ini kebiasaan tertentu, apakah ibu punya kebiasaan tidur begadang atau mengkorek-korek kuping pakai cotton bud, atau enggak, apa ketika nggak pakai helm jadi debunya masuk ke mata gitu, ditanyain aja kebiasaan tertentunya. Terus orang lain, nah kalau untuk sosial orang lain tanyain apakah keluarganya itu ada yang seperti dia punya penyakit tertentu, atau bisa tetangganya, misalnya kalau stase penyakit tropis gitu, apakah dia yang kayak gini, DBD kan, atau malaria, itu bisa ditanyain. Nah kalau udah anamnesis gini kan kita biasanya udah tahu ya udah apa. Untuk make sure-nya kan kita lakukan pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan fisik kan informed consent. C-nya di sini juga selain informed consent cuci tangan, jangan lupa cuci tangan. Habis itu TTV ya udah kayak biasa ya, head to toe. Terus status lokalis, nah status lokalis ini yang ngebedain dari tiap penyakit. Kayak kalau mata kita tes tajam penglihatan mata, posisi mata, gerakan mata, konvergensi, atau THT kita cek telinga, hidung, atau kalau di blog psikiatri kita sebutin status mentalnya. Nah nanti aku juga punya jembatan keledai untuk status mental, mungkin teman-teman bisa nonton video selanjutnya ya. Terus kalau di sini PP pemeriksaan penunjang, terus diagnosis kerjanya apa, diagnosis banding, kemudian yang ini yang mau aku ingetin sekali lagi, yang penting adalah terapi. Setelah farmakologisnya apa, obatnya apa, terus yang non farmakologi kita informasiin penyakitnya. Jadi ibu penyakit ini minimal definisinya aja sih, sebutin penyakitnya itu apa, menular apa enggak, kayak gitu. Kemudian kita edukasi ibu jangan merokok, jangan begadang, pokoknya jangan, hindarin faktor stres kayak gitu, olahraga. Nah setelah itu yang penting juga ini konseling itu nanya, jadi ada yang mau ditanyakan ibu. Kenapa ini penting? Karena untuk make sure kita tuh udah lengkap. Soalnya kalau misalnya nggak lengkap, dia tuh ntar nanya, dok jadi ini tuh kayak mana ya dok, sebenarnya perut saya ini kenapa. Terus kalau misalnya kita ternyata lupa ngelakuin pemeriksaan fisik perut, abdomen, bisa kebantu kita ngelakuin kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu, teman-teman bisa dikolaborasiin ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.